ini tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk pagi ini kita masih diberi kesehatan. Kita masuk lagi tema 5, subtema 1. Berarti kita masih berada di tema 5, subtema 1. Tema 5-nya tentang cuaca. Pembelajaran 5. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang akan anak ibu capai pada hari ini yaitu bahasa Indonesia. Dengan KD 33 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, muatan pembelajaran PPKN, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, muatan pembelajaran matematika dengan KD 34 mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang harus anak ibu capai. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan kegiatan menulis kalimat, siswa dapat menyampaikan informasi yang tepat sesuai kosakata mengenai keadaan cuaca dengan efektif. Yang kedua, siswa dapat mencontohkan sikap bersatu dalam keberagaman dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini yang harus anak ibu capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kita masuk materi lagi anak. Pembelajaran 5, materi tentang kalimat efektif. Kemarin kita masih belajar tentang materi tentang kalimat efektif. Berarti sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi membahasnya ya nak. Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Sekali lagi, ibu ulang, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Selain itu, kalimat efektif juga dapat menyampaikan gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara pada pembaca maupun pendengar. Beberapa ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Yang kedua, penggunaan kata tidak boros, artinya kata yang bermakna sama tidak diulang pemakaiannya. Yang ketiga, memiliki makna yang jelas atau logis. Contoh, Benny masuk ruang kelas. Yang kedua, Udin dan Edo menyapu halaman sekolah. Ini adalah contoh kalimat efektif, memiliki unsur subjek dan predikat, kalimatnya logis dan tidak boros. Nah, itu adalah kalimat efektif. Bagaimana sih membuat kalimat tentang cuaca dengan menggunakan kalimat efektif? Bisakah anak ibu? Bisa. Contohnya, kalimat yang berkaitan dengan cuaca, yaitu awan. Nih, ibu contohkan. Siti menyanyikan lagu Awan Putih. Nah, hore, anak ibu dapat. Nah, itu adalah kalimat efektif dengan menggunakan kata yang berkaitan dengan cuaca, yaitu awan. Siti menyanyikan lagu Awan Putih. Ada subjeknya Siti, ada keterangan yang menyanyikan, dan ada predikatnya yaitu lagu Awan Putih. Nah, itu sesuai dengan kaidah bahasa. Itu adalah kalimat efektif. Apakah anak ibu bisa membuat kalimat efektif berdasarkan contoh yang ibu berikan? Bisa dong, ya pasti bisa. Nah, kita lanjut lagi. Dalam keberagaman Indonesia, ini adalah keberagaman Indonesia. Ada suku yang berbeda, ada budaya yang berbeda. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Ini adalah sukunya, ada tarian yang berbeda, ada pakaian yang berbeda, ada budaya yang berbeda. Nah, ini kemarin juga belajar tentang makanan yang khas yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah sudah ibu rangkum apa aja makanan yang berbeda. Sudah ibu jelaskan kemarin. Semoga anak ibu bisa memahami tentang keberagaman
Indonesia. Untuk hari ini adalah contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Apa contoh sikap bersatu dalam keberagaman? Anak ibu mampu bekerja sama dengan siapapun dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua, saling menolong dan saling peduli. Yang ketiga, saling menghargai. Nah, itu adalah contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Anak ibu, apakah bisa? Bisa. Apa aja contohnya? Ada 3. Yang pertama, bekerja sama dengan siapapun dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua, saling menolong dan saling peduli. Ketiga, saling menghargai. Itu adalah contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Apakah anak ibu mampu menentukan sikapnya? Bisa. Kita lanjut pembelajaran yaitu mengurutkan pecahan. Apa aja pecahannya? Kita urutkan dari yang terkecil yang terbesar. Kita gunakan garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. Ini adalah bilangannya, ini garisnya. Ada 0, ada 1/3, ada 2/3. Nah, kita urutkan. Ini ada 0, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11. 7/11, 8/11, 9/11, 10/11. Kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Nah, itu adalah mengurutkan pecahan. Jadi penyebutnya sama, pembilangnya yang kita urutkan yang berbeda. Kalau penyebutnya sama, langsung kita urutkan, yaitu mana yang terkecil bilangannya. Apa kaidahnya? Dari garis bilangan tersebut kita dapat memperoleh bahwa 8/11 berada di kanan 2/3. Hal ini merupakan bukti lain bahwa 8/11 lebih besar dari 2/3. Nih, ini 8/11, 2/3. Kita urutkan. Jadi, kita urutkan mana yang terbesar adalah 8/11. Yang terkecil mana 2/3. Sampai di sini, Nak Ibu paham? Bisa ya, Nak? Nanti Ibu berikan latihannya. Sampai di sini pembelajaran kita selesai. Semoga anak ibu bisa menyerap pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang kalimat efektif. Bagaimana cara anak ibu membuat kalimat efektif dengan baik. Setelah anak ibu mengetahui, berarti anak ibu mampu menggunakan kalimat efektif dengan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Terus yang kedua lagi, keberagaman Indonesia kan banyak itu, baik dari sukunya, dari pakaiannya, baik dari makanannya. Apa sikap yang harus kamu lakukan? Ada 3 tadi ya, Nak. Yang pertama, tidak membeda-bedakan. Yang kedua, saling menghargai, saling menolong. Yang ketiga apa? Mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar. Kamu tentukan dulu apa itu pembilang dan penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, berarti anak ibu harus langsung urutkan dari yang terkecil yang terbesar. Sampai hari ini di sini selesai. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan aturan M. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, diam di rumah dan jaga jarak. Sampai di sini anak ibu paham. Sampai bertemu besok lagi. Jangan lupa subscribe ya, Nak, agar channel ibu lebih maju ke depannya. Ya, Nak ya. Sampai bertemu besok. Dadah anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.